Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah syariat yang diadakan Allah untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dampak diterapkannya adalah persatuan umat, dan dampak tidak diterapkannya adalah perpecahan umat. Sumber-sumber hukum Islam yang diakui adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad yang di dalamnya ada ijma dan qiyas. Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar bagi syariat Islam dan sumber utama. Berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah, dan lain-lain. Al-Quran bersifat dinamis, yang artinya dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Bersifat benar, yang artinya mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian sebenarnya. Bersifat mutlak, yang artinya tidak diragukan kebenarannya atau tidak dapat dibantah. Kandungan dari Al-Quran yaitu 1. Akidah. Inti pokok dari akidah adalah tauhid atau keyakinan penuh akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Ibadah dan muamalah. Manusia diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk, taat, dan patuh kepadanya. Allah juga mengatur hubungan antar manusia dalam Al-Quran yang disebut muamalah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285 berbunyi, Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. 3. Hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar serta menyeluruh bagi umat manusia. Hukum Allah yang tertuang di dalam Al-Quran tentu merupakan hukum yang paling adil. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dalam menetapkan hukum tertentu. Hal ini sejalan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, agar kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah, karena membela orang-orang yang berkhianat. 4. Sejarah. Al-Quran mengungkapkan sejarah dan cerita masa lalu untuk dijadikan pelajaran bagi umat Islam. Salah satu contohnya adalah yang tertulis dalam surat Yusuf ayat 111 yang artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 5. Akhlak. Isi kandungan yang tak kalah penting untuk dijadikan pedoman manusia adalah akhlak. Akhlak adalah
sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan dalam tingkah laku sehari-hari. 6. Ilmu pengetahuan. Al-Quran banyak mengandung ayat yang mengisyaratkan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Banyak ilmuwan yang telah membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang senantiasa berkembang setiap zaman telah dibahas terlebih dahulu di dalam Al-Quran abad-abad yang lalu. Oleh sebab itu, apa yang ada di dalam Al-Quran harus selalu dijadikan rujukan dalam penelitian ilmu pengetahuan, termasuk teknologi. Al-Hadis. Arti Al-Hadis menurut bahasa yaitu jadid atau baru, qorib atau dekat, kabar atau berita. Menurut istilah, Al-Hadis berarti segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa 1. Ucapan, 2. Perbuatan, 3. Pengakuan. Fungsi dari Al-Hadis yaitu 1. Sebagai pengukuh atau penguat dari hukum-hukum yang telah ditetapkan di Al-Quran. Contoh dari fungsi hadis memperkuat isi Al-Quran adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah SAW bersabda, "Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu." Hadis yang tadi merupakan mentakrir dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Quran Surat Al-Maidah ayat 6. 2. Sebagai penjelas dari hal-hal yang sudah disebut di Al-Quran. Fungsi hadis sebagai memberikan tafsiran atau perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum, serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Contohnya, penjelasan Nabi Muhammad mengenai hukum pencurian. Rasulullah SAW didatangi seseorang yang membawa pencuri. Maka beliau memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah ayat 38 yang berarti laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri. Potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surat Al-Maidah ayat 38. 3. Sebagai penjelas dari hal-hal yang tidak atau belum dibicarakan di Al-Quran. Hadis sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya, Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja, sebagaimana contohnya hadis mengenai zakat fitrah, yang berbunyi, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sya' kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang telah dijelaskan, hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan berulang kali perintah untuk mengikuti ajaran Rasulullah, sebagaimana yang terangkum firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi,
Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 80. Hadis berdasarkan jumlah perawi hadis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh segolongan orang atau perawi yang menurut kebiasaan tidak mungkin berdusta. Untuk bisa dikatakan sebagai hadis mutawatir, ada beberapa syarat minimal yang harus terpenuhi. 1. Pemberitaan yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca inderanya sendiri. 2. Jumlah perawinya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat dusta. Sebagian ulama menetapkan 20 orang berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 65. Sebagian yang lain menetapkan sejumlah 40 orang berdasarkan Quran Surat Al-Anfal ayat 64. 3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawi-rawi dalam tobakoh atau lapisan pertama dengan jumlah perawi dalam lapisan berikutnya. Karena syaratnya yang sedemikian ketat, maka kemungkinan adanya hadis mutawatir sedikit sekali dibandingkan dengan hadis-hadis ahad. Adapun hadis ahad yang diriwayatkan oleh beberapa orang tapi tidak mencapai derajat mutawatir. Dengan demikian, sudah bisa dipastikan bahwa jumlah hadis ahad itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan hadis mutawatir. Bahkan, boleh dibilang bahwa nyaris semua hadis yang kita miliki dalam ribuan kitab, derajatnya hanyalah ahad saja. Sebab yang mutawatir itu sangat sedikit, bahkan lebih sedikit dari ayat-ayat Al-Quran. Hadis berdasarkan mutu periwayatan. Ada hadis syahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah hafalannya. Tidak ada syadz dan illat. Syadz adalah suatu kejanggalan yang dapat menciderai derajat kualitas suatu hadis. Illat adalah sifat-sifat buruk yang menciderai kesahihan suatu hadis. Mahmud Tahan dalam tafsir Mutsalahil Hadis menjelaskan hadis sahih adalah setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit dari awal sampai akhir sanad. Tidak terdapat di dalamnya syadz dan illah. Ada juga hadis hasan. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih. Tidak terdapat syadz dan illah. Perbedaan dari hadis hasan dan hadis sahih adalah kualitas hafalan perawi hadis hasan tidak sekuat hadis sahih. Ulama hadis sebenarnya berbeda-beda dalam mendefinisikan hadis hasan. Menurut Mahmud Tahan, definisi yang mendekati kebenaran adalah definisi yang dibuat Ibnu Hajar. Menurut beliau, hadis hasan ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi adil, namun kualitas hafalannya tidak seperti hadis sahih. Yang terakhir, hadis dhaif. Setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif. Dan hadis dhaif memiliki banyak ragam. Dilihat dari definisinya, dapat dipahami bahwa hadis sahih adalah hadis yang kualitasnya paling tinggi. Kemudian di bawahnya adalah hadis hasan. Para ulama sepakat bahwa hadis sahih dan hasan dapat dijadikan sebagai sumber hukum. Sementara hadis dhaif
ialah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Selanjutnya ialah ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diartikan dengan bersungguh-sungguh. Secara bahasa, ijtihad diartikan dengan berusaha dengan bersungguh-sungguh. Menurut istilah, ijtihad diartikan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran dengan bersungguh-sungguh untuk menyelidiki dan mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Mujtahid ialah sebutan bagi orang yang melakukan ijtihad. Fungsi ijtihad ialah menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Meski Al-Quran telah diturunkan secara sempurna dan lengkap, tidak berarti semua hal dalam kehidupan manusia diatur secara detail oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Juga, terdapat perbedaan keadaan pada saat turunnya Al-Quran dengan kehidupan zaman sekarang yang serba modern. Maksudnya ialah peristiwa yang terjadi pada manusia itu tidak terbatas, yang mana setiap saat masalah baru akan terus berkembang sehingga diperlukan pengembangan aturan baru yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi misalkan ada persoalan baru di suatu waktu atau di suatu masyarakat, maka persoalan tersebut akan dikaji apakah sudah ada dan dijelaskan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jika sudah, maka persoalan tersebut hendaknya diselesaikan sesuai dengan Al-Quran juga Al-Hadis. Namun jika belum, yang bisa saja dikarenakan permasalahannya tidak jelas atau tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka barulah permasalahan yang diselesaikan lewat ijtihad ini. Tujuan ijtihad. Apa sih tujuannya? Tujuan ijtihad ialah untuk memenuhi keperluan umat manusia akan pegangan hidup dalam beribadah kepada Allah di suatu tempat tertentu atau pada suatu waktu tertentu. Dasar-dasar penggunaan ijtihad. Yang pertama, berdasarkan Al-Quran. Terdapat pada surat An-Nisa, surat keempat, ayat ke-59 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya, berupa Al-Hadis. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Yang kedua ialah hadis. Salah satunya terdapat pada hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, umatku tidak akan melakukan kesepakatan terhadap yang salah. Dan dasar penggunaan ijtihad secara logika ialah nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis yang terbatas, sedangkan peristiwa yang terjadi pada manusia tidak terbatas. Objek-objek ijtihad. Objek-objek ijtihad yang pertama ialah masalah baru yang hukumnya belum dijelaskan oleh Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, masalah baru yang hukumnya belum disepakati. Dan yang ketiga ialah hukum yang alasan hukumnya diketahui. Tadi kita sudah tahu orang yang berijtihad disebut dengan mujtahid. Sekarang syarat apa sih yang bisa menjadikan seseorang itu sebagai seorang mujtahid? Yang pertama ialah menguasai dalil hukum dari Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, menguasai bahasa Arab dengan ilmunya. Dan yang ketiga, mengetahui masalah yang disepakati. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih atau metodologi hukum Islam. Yang kelima ialah mengetahui maksud-maksud ditetapkannya hukum Islam. Yang ketujuh ialah mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud.
Dan yang terakhir ialah mengetahui iptek. Selanjutnya ialah metode cara berijtihad. Metode cara berijtihad ada 9. Yuk kita kupas satu-satu. Yang pertama ialah ijma, yang artinya kesepakatan bersama para ulama menetapkan suatu hukum sepeninggal Nabi Muhammad. Hasil dari ijma ini adalah fatwa, yaitu keputusan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk seluruh umat. Contoh dari ijma ini ialah Al-Quran yang dibukukan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Quran segera dibukukan. Namun ditolak oleh Abu Bakar karena Nabi tidak pernah meminta mereka untuk membukukan Al-Quran. Namun setelah terjadinya perang Yamamah di masa kekhalifahan Abu Bakar, para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat yang gugur dalam medan perang atau mati syahid, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci yang lain yang banyak terdistorsi karena telat dibukukan. Maka Umar bin Khattab mengusulkan kembali kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan, dan akhirnya usulan tersebut pun diterima. Kemudian Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq memerintahkan Zaid bin Sabit agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut, yang akhirnya proyek tersebut selesai dalam waktu kurang lebih 2 tahun. Yang kedua ialah qiyas atau analogi. Secara singkat, qiyas diartikan dengan menggabungkan atau menyamakan. Secara lengkapnya, qiyas diartikan dengan menetapkan suatu hukum, suatu perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Atau secara gampangnya, tindakan menganalogikan hukum yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran atau Al-Hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau ilat yang sama. Contoh qiyas ialah narkoba itu haram. Ada yang tahu gak sih kenapa narkoba itu diharamkan dalam Islam? Alasannya ialah para ulama dan ahli ijtihad menganalogikan narkotika ini sebagai homer atau minuman yang memabukkan, sebab sifat atau efek dari konsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibandingkan minuman memabukkan tadi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya haram. Selanjutnya, yang ketiga ialah istihsan. Istihsan berarti tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudorotan, atau bisa diartikan juga dengan tindakan menganalogikan suatu perkara di suatu masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Contoh dari istihsan ialah pada masa Umar bin Khattab tidak berlaku hukum potong tangan. Alasan Umar bin Khattab tidak memberlakukan hukum potong tangan itu kenapa sih? Jadi, suatu hari beberapa pembantu Khatib bin Abi Balta'ah ketahuan mencuri seekor unta milik seorang pria asal Muzainah. Seorang warga setempat lantas membawa para pencuri yang tertangkap basah itu kepada Khalifah Umar. Sang Amirul Mukminin lantas menggelar sidang untuk mengadili perkara tersebut. Umar lantas mengetahui mereka melakukan perbuatan buruk itu karena terpaksa, sebab mereka sudah kelaparan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Umar bahkan menghimbau Abdurrahman bin Hatib agar membayar 2 kali lipat harga unta yang dimiliki orang Muzainah tersebut. Dengan demikian, status unta tadi menjadi halal, yakni tak lagi sebagai barang curian, sebab Hatib yang telah berbuat demikian sehingga mereka terpaksa mencuri. Mereka dalam kondisi kelaparan dan perbuatan ini dilakukannya hanya sekadar bertahan hidup. Kata Umar, kebijakan Umar ini
bukan tanpa didasari oleh nas. Ia justru mengambil petunjuk dari Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, yang artinya, jika dalam keadaan terpaksa, bukan sengaja hendak melanggar atau mau melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yang berikutnya ialah, atau yang nomor 4 adalah maslahah mursalah, atau dengan sebutan lainnya itu ialah istislah. Maslahah mursalah berarti tindakan memutuskan masalah yang tidak ada nasnya dalam mempertimbangkan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Contoh dari maslahah mursalah ini ialah tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19, seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid, menutup masjid untuk sementara, dan sholat menggunakan masker. Yang selanjutnya ialah istishab. Istishab berarti tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan atau dalil yang bisa mengubahnya. Atau bisa diartikan juga dengan segala hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau dinyatakan tetap berlaku pada masa sekarang, kecuali kalau telah ada yang mengubahnya. Contoh dari istishab ini ialah seseorang yang mulanya ada wudhu, kemudian datang was-was dalam hatinya bahwa bisa saja dia telah mengeluarkan angin yang membatalkan wudhunya. Dalam kondisi ini, hendaknya ia menetapkan hukum semula, yaitu masih ada wudhu, dan was-was yang datang belakangan itu tidak boleh mengubah hukum semula tersebut. Selanjutnya ada urf atau adat. Urf atau adat dapat diartikan sebagai tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Contoh urf atau adat ialah diyat atau uang tebusan darat dari keluarga pembunuh terhadap keluarga korban. Ini merupakan hukum yang berlaku di masyarakat Arab dan ditetapkan menjadi hukum Islam. Selanjutnya yang ketujuh ialah syar'u man qoblana. Syar'u man qoblana dapat diartikan sebagai syariat atau ajaran-ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum. Contoh dari syar'u man qoblana ialah hukum qisas dalam syariat Nabi Musa yang terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi, dan ditekankan bahwa hukum qisas hanya berlaku dikarenakan pelaku melakukan pembunuhan yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. Kemudian yang kedelapan ialah sadud dzari'ah. Sadud dzari'ah dapat diartikan dengan tindakan memutuskan sesuatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat atau mencegah suatu hal yang menjadi perantara kerusakan. Contoh dari sadud dzari'ah ialah dilarang bermain permainan kartu karena dikhawatirkan mengarah ke perjudian. Selanjutnya yang kesembilan atau yang terakhir ialah mazhab Syahabi. Mazhab Syahabi dapat diartikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh dari mazhab Syahabi ini ialah tindakan berlakunya hukum potong tangan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, sama seperti contoh pada istisan. Nah, demikian presentasi dari kami kelompok 1 dengan materi sumber-sumber hukum Islam. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Amalia Putri. Dan saya Audrey Salsa Safiera Nidya Putri. Mohon maaf bila ada salah kata, karena kesalahan berasal dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.